Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 106, Terang dan Gelap, Dunia Mimpi Sedang Gempar. Surga Kaihuang telah ditempatkan di lokasi yang paling menonjol di dalam aula informasi. Meng Lan sekali lagi mengaktifkan kekuatan periklanannya dan memberikan teknik evaluasi bintang 9. Namun kali ini, itu bukan karena dia dan Su Chen telah membuat kesepakatan, tetapi karena itu benar-benar layak untuk promosikan. Teknik kultivasi seperti ini tidak bisa diabaikan. 100 tetesan mimpi untuk teknik kultivasi untuk memasuki alam mendidih darah tanpa garis keturunan. Kebanyakan orang merasa seolah-olah telah dipukul kepalanya ketika mereka membaca ini. Apakah akhirnya ada teknik lengkap yang memungkinkan orang mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan? Dan harganya hanya 100 tetesan mimpi, mungkinkah itu scam? Itu adalah pikiran pertama yang terlintas di benak kebanyakan orang. Namun, itu telah diiklankan selama 3 hari, dan evaluasi bintang 9 menegaskan bahwa itu adalah hal yang nyata. Selain itu, karena harganya hanya 100 tetesan mimpi, mereka tidak akan kehilangan banyak bahkan jika itu adalah penipuan. Ketika Su Chen memasuki dunia mimpi lagi, dia disambut dengan jumlah yang mencengangkan. 21.000 eksemplar, ya. Lebih dari 20.000 eksemplar surga Kaihuang telah terjual hanya dalam 1 hari. Ini adalah perbedaan antara tubuh pertempuran adamantin dan surga Kaihuang. Pada akhirnya, badan pertempuran adamantin hanyalah jurus, meskipun kemampuan pertahanannya luar biasa, tidak semua orang membutuhkannya, dan distribusinya di bawah meja semakin menurunkan nilainya. Tetapi surga Kaihuang berbeda karena secara langsung menyediakan cara bagi para kultivator untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Jika mereka bisa mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan, mereka tidak perlu menggunakan obat garis keturunan campuran saat masih berada di alam menggambar Qi. Yang terpenting, teknik kultivasi kritis ini hanya membutuhkan biaya 100 tetesan mimpi. Bagi Meng Lan, 20.000 penjualan tidaklah banyak, sebaliknya, dia merasa itu terlalu sedikit. Nyonya Kastil berkata bahwa seharusnya ada lebih banyak orang yang mengamati situasinya. Meski harga 100 tetesan mimpi saja menyebabkan banyak orang hanya membeli tekniknya, banyak juga yang khawatir ada cacat kritis dalam tekniknya, jadi mereka menunggu orang lain memposting ulasan. Nyonya Kastil telah mengizinkan orang untuk memberikan ulasan, jadi harus ada beberapa ulasan segera. Pada saat itu, teknik kultivasi ini akan benar-benar mulai lepas landas, kata Lulu sambil terbang mengelilingi Su Chen. Bahkan, sudah ada cukup banyak ulasan, beberapa orang sudah dengan cepat mempelajari tekniknya. Meskipun mereka belum menggunakannya, mereka mengkonfirmasi validitas teoretis dari gagasan tersebut. Beberapa orang lain yang sudah hampir mencapai alam mendidih darah telah mencoba teknik tersebut segera setelah membelinya dan berhasil saat itu juga. Mereka telah memohon dengan sangat untuk meninggalkan ulasan yang hangat. Tentu saja, beberapa lainnya gagal, meskipun mereka belum berhasil mencapai alam mendidih darah. Mereka telah mengalami kurangnya efek samping dari surga Kaihuang, dan mereka juga datang untuk memberikan ulasan tentangnya. Itu hanya dijual selama 1 hari, dan belum banyak orang yang meninggalkan ulasan, namun, berdasarkan ulasan awal, sebagian besar memberikan pujiannya. Mereka yang berhasil sangat gembira, dan bahkan mereka yang gagal pun memujinya. Mereka semua mengklaim bahwa itu adalah teknik yang dapat mengubah arah sejarah manusia, dan mereka sangat berterima kasih kepada penjualnya, Cloudbed, karena telah menyediakannya dengan murah hati. Nama Cloudbed mulai mendapatkan reputasi. Tentu saja, ada orang yang mengkritiknya juga. Beberapa berkomentar bahwa surga Kaihuang terlalu rumit karena menggabungkan pola energi asal, memaksa mereka yang menggunakan teknik tersebut untuk memiliki setidaknya beberapa pemahaman tentang pola energi asal. Jika tidak, tingkat keberhasilan akan menurun. Selain itu, teknik kultivasi untuk mencapai alam mendidih darah sudah ada, tetapi belum lengkap. Cloudbed hanya menyempurnakannya sedikit, tapi masih jauh dari membentuk jalannya sejarah manusia. Cloudbed bukanlah penyelamat umat manusia dan tidak pantas mendapatkan gelar itu. Alasan mereka benar, tetapi nada mereka adalah ejekan dan mereka jelas berusaha untuk merendahkan prestasi ini. Mereka dikutuk habis-habisan karenanya. Su Chen tidak keberatan. Saat ini, itu masih baru permulaan. Segera, lebih banyak orang akan mengkonfirmasi kegunaan surga Kaihuang, dan itu akan mencapai tingkat penjualan puncaknya. Dia berkata, saya perlu berterima kasih kepada Nyonya Kastil atas dukungan publiknya. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Lagi pula kalian adalah teman, kata Lulu. Tangannya dipinggul. Semakin baik penjualannya, semakin banyak yang bisa diperoleh Nyonya Kastil darinya. Jika Anda bersedia menaikkan harga lebih banyak,
Anda mungkin bisa dengan mudah mendapatkan 2 juta sekarang. Su Chen tertawa, lagi pula aku tidak menjual surga Kai Huang untuk mendapatkan uang. Tapi beritahu Nyonya Kastilmu bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat saya akan memiliki beberapa jurus baru untuk dijual. Pada saat itu, saya seharusnya bisa lebih banyak melapisi kantong Nyonya Kastil. Oh, apakah Anda berencana membuat beberapa origin skill baru? Lulu bertanya dengan bersemangat. Saya masih dalam tahap perencanaan, saya belum mulai. Hanya dalam tahap perencanaan, membuat origin skill baru tidak semudah itu, kata Lulu sambil memiringkan kepalanya. Tapi itu juga tidak sulit. Su Chen tertawa, ya, bagi Su Chen itu tidak terlalu sulit. Di hari-hari berikutnya, seperti yang diprediksi Meng Lan dan Su Chen, surga Kai Huang menyebabkan keributan besar di kalangan tertentu di alam impian. Setelah memastikan keefektifannya, gelombang penjualan yang jarang terlihat terjadi. Dalam waktu 3 hari, 230.000 salinan surga Kai Huang telah terjual. 230.000 eksemplar, berapa banyak sarjana asal Qi yang ada di seluruh umat manusia? Tidak lebih dari 20 juta, dan ada sekitar 4 juta Qi Drawing Origin Qi Scholar saja. Beberapa dari mereka adalah bagian dari klan bangsawan garis keturunan, jadi mereka tidak membutuhkan teknik ini. Hanya sekitar 2 juta orang yang membutuhkan salinan surga Kai Huang. Dari 2 juta orang itu, mungkin hanya separuh yang memiliki akses ke dunia mimpi. Seperempat dari juta kultivator Qi Drawing Realm tanpa garis keturunan telah membeli teknik tersebut. Ini bahkan tidak termasuk penjualan yang mungkin terjadi setelah beberapa hari ini. Berdasarkan momentum ini, menjual 100 atau 200.000 eksemplar surga Kai Huang tidak menjadi masalah sama sekali, yang berarti bahwa hampir setengah dari kultivator Qi Drawing Realm tanpa garis keturunan akan membeli teknik tersebut. Ini sangat melebihi harapan Su Chen dan Meng Lan. Alasan utama untuk ini adalah karena orang-orang ini merasa bersyukur terhadap Cloudbed. Orang-orang yang membeli Kai Huang's Heaven tahu mengapa Cloudbed menjual teknik ini dengan harga serendah itu. Niatnya pada awalnya bukan untuk menghasilkan uang melainkan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Karena itu, orang-orang yang mendapat manfaat darinya bersedia membayar sedikit kontribusi untuk tujuan besar ini. Beberapa orang bahkan rela membeli teknik itu langsung dari dunia mimpi meskipun mereka bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah di dunia nyata hanya untuk berterima kasih kepada Su Chen, untuk berterima kasih kepada Cloudbed. Ini adalah ras manusia, mungkin mereka tidak terlalu agung dan mungkin mereka egois. Tetapi ketika dihadapkan pada keagungan, mereka tahu untuk berterima kasih dan menghormati. Si Kai Huang mengatakan bahwa mereka yang memperoleh teknik ini darinya tidak akan membantu melindunginya dari badai apapun yang mungkin dia temui. Apa yang dia katakan tidak salah, tetapi itu juga tidak berarti bahwa mereka tidak tahu bagaimana merasa bersyukur. Mungkin mereka tidak secara sukarela melawan badai, tetapi mereka dapat menggunakan metode mereka sendiri untuk membantu orang lain. 100 tetesan mimpi tidak mahal sama sekali. Mereka yang mengerti bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih mereka tahu apa yang harus dilakukan. Gunakan sedikit kemampuan mereka untuk membantu orang yang telah membantu mereka. Dunia terkadang gelap, tapi selalu ada cahaya. Bab 107, Garis Darah Slihat, 1. Di bawah pengaruh pemikiran semacam ini, penjualan surga Kai Huang terus meroket, menembus cakrawala. 10 hari setelah larangan surga Kai Huang dicabut, penanda penjualan akhirnya menembus angka 400.000. Pada titik ini, semua yang bisa dijual telah dijual. Mereka yang tidak mau membelanjakan uang pada saat ini tidak akan melakukannya, dan penjualan surga Kai Huang merosot tajam di hari-hari berikutnya. Meski begitu, Su Chen masih mendapatkan uang dalam jumlah besar pertama yang pernah dia peroleh dalam hidupnya. 40 juta batu asal, meski Su Chen berasal dari klan yang relatif kaya, angka ini tetap mengejutkannya. 40 juta origin stone, apa artinya ini? Saat itu, Su Keji telah mencoba untuk menggantikan Su Chen hanya dengan beberapa ribu batu asal, dan 30.000 batu asal sudah cukup bagi Su Chen untuk memutuskan hubungannya dengan klan Su dan membayar kembali semua utangnya. 40 juta batu asal sudah cukup untuk mengumpulkan 1000 Su Chen. Apakah Su Chen sekarang memiliki jumlah yang sangat besar ini? Su Chen merasa pusing saat dihadapkan pada jumlah yang sangat besar. Dia tahu bahwa surga Kai Huang telah ditemukan terutama oleh si Kai Huang, jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk memberikan uang itu kepada si Kai Huang. Namun, ketika si Kai Huang mendengar ini, dia berkata, "Pergi dari sini. Apa gunanya uang bagiku? Aku tidak membutuhkannya. Anda dapat menggunakan ini untuk membeli beberapa bahan atau sesuatu." Tapi instruktur, kamu adalah pencipta sebenarnya dari surga Kai Huang, murid itu hanya. Si Kai Huang dengan tidak sabar memotongnya.
Jangan beritahu aku semua sampah busuk ini. Pertama-tama, kamulah yang menyelesaikan surga Kai Huang. Kedua, kaulah yang mengurus klan Zhu. Ketiga, Anda memberi saya formula Brok. Formula itu sendiri layak ditukar dengan surga Kai Huang. Setelah Su Chen menyelesaikan surga Kai Huang, si Kai Huang akhirnya merenungkan kesalahannya dan tidak lagi bias terhadap teknik arcana kuno. Karena dia juga membutuhkan si Kai Huang untuk mengurus kuil abadi, Su Chen memutuskan untuk memberikan saja formula Brok kepada instrukturnya. Dengan formula Brok, si Kai Huang memiliki lebih banyak kemungkinan dan arah yang tersedia untuk diambil saat mengembangkan teknik untuk mencapai alam pembukaan yang. Ketika Su Chen mendengar jawaban si Kai Huang, dia tidak lagi keberatan, dan dia dengan senang hati menerima sejumlah uang. Dia cukup tenang tentang hal itu. Ketika tebing besi dan Cloud Leopard mendengar tentang jumlah uang, mereka langsung dibuat linglung. Ketika mereka memikirkan fakta bahwa pemimpin mereka telah mendapatkan begitu banyak uang, mereka tidak dapat menahan kebahagiaan di hati mereka. Dari waktu ke waktu, mereka duduk dalam keadaan linglung dan tertawa bodoh. Itu benar-benar terlihat seperti mereka memiliki semacam penyakit mental. Suatu hari, Cloud Leopard berlari ke si Kai Huang sambil cekikikan, "Instruktur, menurutmu berapa banyak kekayaan yang dimiliki klan Kaisar Iblis?" "Apa?" si Kai Huang bertanya. Cloud Leopard menggosok kepalanya. "Saya hanya ingin tahu apa perbedaan antara Su Chen dan mereka." Klan bangsawan Kaisar Iblis, si Kai Huang berpikir sejenak sebelum dia menjawab, yang termiskin mungkin memiliki setidaknya beberapa puluh juta. Mata Cloud Leopard berbinar. "Jadi maksudmu Su Chen memiliki batu asal sebanyak klan bangsawan Kaisar Iblis?" Si Kai Huang meliriknya. "Aku berbicara tentang batu asal tingkat tinggi." "Oh," Cloud Leopard tampak mengempis sebelum dia melarikan diri dengan agak sedih. Si Kai Huang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi ketika dia memikirkan kekonyolan pemuda berdarah panas itu, dia bisa memahami peril hutangnya. Nama Cloudbed menyebar ke seluruh dunia mimpi. Tubuh pertempuran adamantin dan surga Kai Huang telah membuat Cloudbed menjadi selebriti di dunia mimpi. Banyak orang memperdebatkan asal-muasal Cloudbed. Tidak ada yang bisa menduga bahwa identitas asli Cloudbed hanyalah seorang siswa kecil dan rendahan. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran kemungkinan besar adalah klan Zhu Gunung Horizontal. Tetapi saat ini mereka dengan panik berusaha menemukan Zhu Xianyao dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Seiring berjalannya waktu, gelombang yang ditendang oleh surga Kai Huang mulai mereda perlahan. Orang-orang akhirnya berhenti membahas Cloudbed, tetapi pengaruh surga Kai Huang mulai menyusup ke setiap aspek sistem sarjana Origin Ki. Mulai hari ini dan seterusnya, batas yang dapat dicapai oleh sarjana asal Ki tanpa garis keturunan adalah puncak dari alam mendidih darah. Adapun Su Chen, hidupnya berlanjut seperti biasa. Setiap hari, dia akan pergi ke kelas, berkultivasi, dan meneliti. Dia telah menukar sejumlah besar dari dunia mimpi untuk sekelompok bahan obat berharga yang terus-menerus dikirim dari semua tempat ke stasiun penelitiannya, yang pada gilirannya digunakan untuk eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, menambah pengetahuan Su Chen. Menarik, ini pertama kalinya aku melihat zat asal seperti ini. Itu seharusnya jenis zat asal yang sama, tetapi karakteristiknya benar-benar berbeda ketika pada laki-laki versus perempuan. Pantas saja keahlian pikatku hanya bisa digunakan oleh perempuan. Beberapa karakteristik zat asal hanya muncul di dalam tubuh wanita, kata Su Chen sambil memeriksa cairan di dalam dua tabung reaksi yang berbeda. Jadi bagaimana jika kamu menemukan alasannya? Bisakah kamu mengubahnya? Kata Zhu Xianyao dengan memelas. Selama periode waktu ini, Su Chen telah mengekstraksi sebagian darahnya setiap hari untuk melakukan penelitian. Meskipun ini adalah metode paling lembut yang bisa dipilih Su Chen, Zhu Xianyao masih merasa sangat tidak nyaman, jadi tentu saja nada suaranya tidak senang. "Saya tidak tahu apakah saya bisa mengubahnya," jawab Su Chen. "Selama beberapa tahun terakhir ini, saya telah menghabiskan seluruh waktu saya menganalisis rahasia di balik zat asal garis keturunan untuk melihat apakah saya dapat menggantinya. Saya terkadang berhasil dan terkadang gagal. Pada akhirnya, menemukan pengganti zat asal bisa agak acak. Sejujurnya, kesuksesan tidak hanya berasal dari melakukan eksperimen dengan rajin tetapi juga keberuntungan." "Keberuntungan?" Zhu Xianyao menatap Su Chen. "Apakah Anda mengatakan bahwa kesuksesan terbesar yang Anda miliki sejauh ini dalam menembus batasan garis keturunan bergantung pada keberuntungan?" Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Su Chen tidak keberatan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ya. Membutuhkan keberuntungan sebenarnya tidak terlalu memalukan. Mereka yang tidak berusaha bahkan tidak berhak mengalami keberuntungan. Keberuntungan yang saya maksud tidak jatuh begitu saja dari langit tanpa usaha. Sebaliknya,
Itu lebih seperti surga yang mengasihani seseorang yang telah mencoba berbagai hal berulang kali. Sukses mungkin datang dari sumber yang paling tidak terduga dan diremehkan. Saya menyebut ini sebagai kesempatan sukses yang tak terelakkan, nasib baik berdasarkan upaya dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, apakah keberuntungan tersenyum padamu tentang garis keturunan klan Zhu? Zhu Xianyao bertanya, masih mengejeknya. Su Chen mengangkat bahu, terbukti, dia belum beruntung. Zhu Xianyao tertawa sinis, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan garis keturunan klan Zhu? Benar-benar lelucon, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda kebetulan menyelesaikan surga Kai Huang maka Anda adalah sesuatu yang istimewa. Masih instruktur Anda yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Anda hanyalah orang yang menuai keuntungan dengan mengandalkan fondasi yang telah dia tetapkan. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak membuang banyak waktu dan energi untuk ini lagi. Mungkin, Su Chen tidak terus mengklaim bahwa dia akhirnya akan berhasil hanya dengan terus menghabiskan waktu untuk itu. Dia tahu bahwa sebagian besar, penelitian seperti jurang maut yang tidak akan bergema tidak peduli berapa banyak batu yang Anda lemparkan ke dalamnya. Jika dia tidak dapat membuat terobosan dalam memahami garis keturunan klan Zhu dalam jangka waktu tertentu, Su Chen akan mempertimbangkan untuk menyerah. Pada saat itu, tebing besi menyerbu masuk. Dia berkata, Zheng Basan sudah bangun. Bab 108, Garis Darah Selihar 2. Zheng Basan duduk di bangku batu, tubuhnya bergoyang saat dia menyanyikan sebuah lagu. Nyanyiannya lembut dan penuh gairah. Su Chen melambaikan tangannya di depannya, tapi Zheng Basan tidak bereaksi sama sekali. Dia terus bergoyang-goyang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sesekali tertawa kecil. Tidak peduli apa yang Su Chen coba, dia tidak akan menanggapi. Apakah dia sudah seperti ini sejak dia bangun? Su Chen bertanya. Iya, tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak mau mendengarkan. Tuan, mungkinkah akibat dipukuli oleh paman 11? Tebing besi bertanya. Sepertinya tidak, ini juga pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Su Chen membuka kelopak mata Zheng Basan. Dia mengaktifkan mata energinya dan melihat mikrokosmos yang aneh, beraneka warna, dan luas di belakangnya. Namun, mikrokosmos ini sangat kompleks, dan Su Chen merasa pusing hanya dengan melihatnya. Satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasikan adalah bahwa situasi Zheng Basan tidak biasa. Betapa anehnya, apa yang sebenarnya terjadi? Su Chen bergumam. Ini soul sinking, kata sebuah suara dari belakangnya. Itu adalah Zhu Xianyao. Karena mereka masih beroperasi dengan kedok kerjasama, Zhu Xianyao tidak dikurung. Dia diizinkan untuk berjalan di sekitar menara energi asal sesuka hatinya selama dia tidak memasuki area yang telah ditetapkan Su Chen sebagai area terlarang. Kondisi hidupnya bisa dibilang cukup baik. Su Chen menatapnya dan kemudian berkata, mengapa kamu ada di sini? Lalu Su Chen bertanya, kamu bilang kondisi ini disebut soul sinking, apa itu? Zhu Xianyao berjalan mendekat dan berkata, ini disebut soul sinking atau penenggelaman jiwa karena meskipun tubuh fisiknya terjaga, kesadarannya masih tertidur lelap karena luka-lukanya. Dia telah tenggelam ke dalam lapisan mimpi yang dalam, tidak bisa bangun, kemungkinan besar akibat menerima pukulan serius. Saat ini, dia mungkin berada dalam mimpi ciptaannya sendiri tanpa ada cara untuk bangun. Bagaimana saya bisa membangunkannya? Hanya teknik tipe kesadaran yang dapat menangani cedera kesadaran. Kondisi penenggelaman jiwanya tampaknya sangat parah, dan mungkin hanya origin skill tipe kesadaran yang sangat kuat yang dapat membangunkannya sekarang. Jadi begitu, bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang ini? Kamu tahu bahwa klan Zhu sangat ahli dalam seni teknik pikat, yang merupakan jurus tipe kesadaran. Klan Zhu telah mempelajari subjek ini sejak awal, berharap dapat menembus beberapa batasan garis keturunan kami untuk menghentikan teknik pikat yang dibatasi oleh jenis kelamin. Untuk mengizinkan laki-laki menggunakan teknik pikat juga? Tidak, agar perempuan juga bisa dipengaruhi oleh teknik pikat. Aku tahu bahwa kalian tidak mungkin semurah hati itu. Su Chen tertawa dan kemudian berkata, aku ingin mempelajarinya. Itu tidak tercakup dalam ketentuan perjanjian kita. Zhu Xianyao menolaknya terus terang. Su Chen tidak mencoba memaksakan masalah itu. Dia berpikir sejenak sebelum dia berdiri dan berkata, baik, beritahu saya apa yang perlu saya lakukan untuk belajar. Beri aku lebih banyak kebebasan, paling tidak, saya ingin bisa berjalan di dalam Hidden Dragon Institute. Saya hanya merasa terlalu terkurung di dalam Origin Energy Tower. Kau tahu itu tidak mungkin, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu bisa ikut denganku, kata Zhu Xianyao dengan gelisah. Setengah jam setiap hari sudah cukup. Aku hanya ingin menghirup udara segar. Jika Anda masih tidak mempercayai saya, Anda bahkan dapat memberi saya mantra pembatas dan memberi saya obat.
bukankah kamu seorang alkemis? Anda dapat menggunakan taktik apapun yang Anda inginkan. Su Chen menarik napas panjang. Setelah sekian lama, akhirnya dia mengangguk. Baik, setengah jam setiap hari, tetapi kamu harus bersumpah bahwa apa yang kamu ajarkan padaku akan berharga. Zhu Xianyao menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu berharga atau tidak. Klan saya telah mempelajari subjek ini cukup lama, tetapi kami tidak pernah membuat terobosan nyata. Pengetahuannya juga belum diatur, dan saya perlu waktu untuk menceritakannya kepada Anda. Bagaimana dengan ini? Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saya setiap kali kita pergi keluar, dan saya akan menjawabnya dengan kemampuan terbaik saya. Tidak apa-apa, Su Chen setuju. Jika suatu hari Zhu Xianyao tidak dapat menjawab pertanyaannya, maka dia tidak perlu lagi menghirup udara segar. Sejak hari itu, Su Chen menemani Zhu Xianyao keluar dari menara pada sore hari. Zhu Xianyao menepati janjinya dan tidak membuat Su Chen kesulitan. Dia juga tidak mencoba menghubungi siapapun dari luar. Mereka perlahan berjalan di bawah matahari terbenam. Su Chen akan mengajukan pertanyaan, sementara Zhu Xianyao akan menjawab. Orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berpikir bahwa Su Chen berteman dengan seorang wanita cantik, memicu kecemburuan dan iri. Seiring berjalannya waktu, bahkan ada desas-desus bahwa Su Chen telah menjilat kecantikan dari klan bangsawan, memberinya keberuntungan. Dalam arti tertentu, itu tidak salah. Paling tidak, Su Chen memiliki kesempatan itu di masa lalu. Bahkan Wang Dousan mendengar hal ini dan berlari untuk menanyakan apa yang terjadi. Saat melihat Zhu Xianyao, mata si gendut langsung susah berkedip. Meskipun dia telah melihat Yue Longsha beberapa kali dan sangat bingung dengan hubungan mereka, pada akhirnya dia tidak menanyakan apapun. Su Chen selalu ingin bertemu dengan Gu Qingluo, tetapi pada akhirnya dia tidak pernah bertemu dengannya. Dia pergi mencari Gu Qingluo 2 kali, tetapi dia menghindarinya 2 kali. Dia tidak tahu bahwa Gu Qingluo telah mengamatinya dari sudut tersembunyi berkali-kali. Pengetahuan Su Chen tentang kesadaran manusia sangat meningkat saat dia berbicara dan berjalan bersama Zhu Xianyao. Pemahaman klan Zhu tentang kesadaran manusia sangat mengesankan. Banyak hal yang Su Chen tidak mengerti telah ditemukan oleh klan Zhu berabad-abad yang lalu. Di bawah bimbingan Zhu Xianyao, pemahaman Su Chen tentang subjek ini terus meningkat, dan wawasannya juga sangat luas. Su Chen secara bersamaan menemukan bahwa pengejaran garis keturunan, jurus, dan pengetahuan bukanlah sesuatu yang unik baginya. Banyak orang, termasuk klan bangsawan, juga memperjuangkan hal yang sama. Ketika seseorang menemui jalan buntu, seseorang dapat memperoleh kilasan inspirasi baru dengan melihat penelitian dan teknik orang lain. Pada hari ke-22 dari perjalanan mereka di sekitar Institut Naga Tersembunyi, penelitian Su Chen tentang garis darah Slihart akhirnya mendapat terobosan. Dia telah berhasil menguasai sebagian dari prinsip-prinsip garis darah Slihart. Setelah menguasai bagian ini, Su Chen meminjam formasi jimat energi asal untuk membentuk 12 jimat energi asal yang unik dalam upaya untuk menghasilkan sebagian dari kekuatan keturunan Slihart. Dengan menggunakan metode ini, keluaran daya Su Chen saat menggunakan jurus Slihart Bloodline menerima peningkatan yang signifikan. Namun, Su Chen belum puas. Yang dia butuhkan adalah skill asal tanpa garis keturunan yang masih bisa setara dengan keterampilan lain dari garis keturunan tingkat tinggi. Cukup mempelajari beberapa jurus baru atau memperkuat beberapa jurus dengan jumlah kecil tidaklah begitu penting baginya. Karena menyimpulkan prinsip-prinsip operasional Slihart Bloodline terutama terkait dengan kesadaran seseorang, Su Chen memfokuskan sebagian besar kekuatan mentalnya pada origin skill tipe kesadaran. Jurus tipe kesadaran yang telah dipelajari Su Chen terutama dipisahkan menjadi 2 bagian. Teknik Soul Eye dan Soul Fixation adalah 1/2, sedangkan setengah lainnya adalah teknik menyihir yang telah diajarkan Jin Linger kepadanya. Namun, karena kondisi penggunaannya yang menyedihkan, tidak ada gunanya mempertimbangkannya. Teknik Soul Eye dan Soul Fixation keduanya merupakan teknik tingkat rendah. Mereka agak efektif melawan musuh yang relatif rendah, tetapi mereka tidak terlalu berguna melawan lawan dengan jiwa yang kuat dan basis kultivasi yang tinggi. Sebagai perbandingan, garis darah Kaisar Iblis Slihart memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Karena mata jiwa dan teknik fiksasi jiwa adalah teknik arcana kuno yang ditingkatkan, mereka terutama terdiri dari pola asal yang dilengkapi dengan jimat asal, jadi Su Chen mencoba menggabungkan jimat asal yang ia peroleh dari garis darah Slihart. Ini awalnya hanya tes sederhana yang ingin dijalankan oleh Su Chen, tetapi dia benar-benar berhasil. Dia pertama kali menggunakan formasi jimat energi asal untuk menghitung komposisi komponen jimat asal dan kemudian menggunakan formula Brock untuk mengatur ulang pola asal. Akhirnya, dia menggabungkan keduanya menggunakan pengetahuan baru yang diperolehnya dari klan Zhu dan menguji teknik tersebut pada Zheng Basan. Zheng Basan,
yang terkena soul sinking, adalah target ujian yang hebat. Pada akhirnya, dia benar-benar telah menyelesaikan origin skill yang cukup unik. Tidak seperti origin skill tipe kesadaran sebelumnya. Skill baru ini tidak bisa mengubah musuh menjadi pelayan atau memaku jiwa lawannya. Teknik Su Chen yang ditingkatkan tidak dapat digunakan untuk mengendalikan hati seseorang, tetapi itu dapat menyebabkan lawannya tertidur lelap. Meski terdengar mirip dengan mata jiwa, satu-satunya perbedaan adalah bisa diaktifkan untuk waktu yang lama. Bab 109, Fata Morgana, Tebing Besi sedang berkultivasi ketika Su Chen tiba-tiba muncul, berjalan cepat ke arahnya. Guru, Tebing Besi berbalik untuk menyambutnya. Saat Su Chen hendak mengatakan sesuatu, menara energi asal tiba-tiba bergetar seolah ada sesuatu yang menabraknya. Selanjutnya, teriakan keras dan eksplosif terdengar. Su Chen, kamu bajingan, kamu membunuh anggota klanku dan memenjarakan putriku. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Segera, seluruh menara mulai bergemuruh lagi dari orang-orang di luar yang menyerang menara energi asal. Dalam sekejap, pertahanan eksternal menara energi asal hancur. Ekspresi Su Chen berubah drastis. Dia berkata, itu adalah anggota klan Zhu, mereka telah menemukan kita, ayo pergi dari sini. Saat dia berbicara, dia berbalik dan mulai berlari menuju puncak menara dengan tebing besi mengikuti dari belakang. Setelah mencapai puncak menara, mereka menemukan formasi asal bersinar di atas mereka. Tebing besi tahu bahwa itu adalah formasi teleportasi menara asal. Dengan mengaktifkannya, seseorang dapat langsung berteleportasi ribuan kilometer jauhnya. Saat Su Chen dan tebing besi hendak memasuki formasi, seseorang terbang ke arah mereka dengan teriakan tragis. Itu adalah Si Kai Huang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dadanya telah ambruk. Terbukti, dia tidak lama lagi di dunia ini. Ketika Su Chen melihat ini, dia berbalik untuk menangkap Si Kai Huang. Tetapi seseorang menyerbu ke depan dari bawah mereka dan membanting telapak tangan mereka ke tubuh Su Chen, menyebabkan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Su Chen mengertakkan gigi dan meraih orang itu saat dia berbalik dan berteriak, pergi. Dia mengangkat tangannya dan mengirim tebing besi terbang ke formasi. Guru tebing besi berteriak. Formasi itu bersinar dengan cahaya putih, mengirim tebing besi keluar dari menara energi asal. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di dataran terpencil. Ketika tebing besi memikirkan bagaimana Su Chen dan Si Kai Huang telah meninggal, dia merasa hatinya tercekat saat dia meratap. Dia merasa bahwa meskipun dunia ini luas, dia tidak punya tempat untuk pergi. Sementara dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba dia melihat karavan dagang menuju ke arahnya. Orang yang memimpin karavan itu berjanggut lebat. Setelah melihat tebing besi dan perawakannya yang kuat, pria berjanggut besar itu bertanya apakah dia tertarik untuk bergabung dengan karavan sebagai penjaga. Tebing besi sedang tertekan, dan tidak ada tempat baginya untuk pergi. Karena itu, dia mengangguk setuju. Setelah berjalan bersama karavan selama beberapa waktu, mereka tiba di sebuah padang pasir dan berhenti untuk istirahat. Mereka baru saja mulai membuat makanan ketika sebuah trompet pemberi sinyal berbunyi di kejauhan. Awan debu mulai muncul di cakrawala. Setelah diperiksa lebih dekat, tentara ras ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Ini di belakang garis depan umat manusia. Bagaimana bisa ada tentara ras ganas di sini? Para anggota karavan mulai berteriak. Semua orang mulai berteriak putus asa. Saat dia menatap pasukan ras ganas yang akan datang, keinginan untuk berperang tiba-tiba melonjak di hati tebing besi. Tuannya telah meninggal, jadi apa gunanya hidup sendiri? Karena musuh telah menginvasi, dia akan membantu mereka dalam pertempuran. Dia menjerit dan menyerang ke depan, membanting tinjunya yang seperti besi berulang kali ke arah musuh. Dia tidak tahu berapa lama dia berjuang atau berapa banyak tentara yang dia bunuh. Lambat laun, tebing besi mulai merasakan energi keluar dari tubuhnya. Tombak logam prajurit ras ganas menembus dadanya. Tebing besi akhirnya terguling. Saat dia jatuh, dia menyaksikan tentara ras ganas yang tak terhitung jumlahnya menginjak-injak tubuhnya saat mereka terus maju ke depan. Visinya mulai dipenuhi dengan darah. Dia menutup matanya, tebing besi bergetar saat matanya terbuka. Dia menemukan dirinya masih di dalam menara energi asal. Su Chen berdiri di depannya dengan sedikit senyum. Tebing besi secara naluriah melirik sekelilingnya. Tidak perlu terus mencari, itu hanya sebuah mimpi. Tidak ada karavan, tidak ada pasukan ras ganas, dan kamu masih hidup. Su Chen tertawa. Mimpi, tebing besi berkata dengan linglung. Apa yang sedang terjadi, guru? Saya bermimpi bahwa Anda mati. Aku tahu, itu adalah dunia mimpi yang saya buat. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk, kan? Sepertinya aku setidaknya bisa menipumu. Su Chen tertawa. Tebing besi mulai mengerti apa yang telah terjadi.
apakah ini origin skill baru yang kamu kuasai? Saya menyebutnya Fata Morgana. Fata Morgana adalah murni teknik ilusi. Ini adalah hasil dari menggabungkan prinsip-prinsip garis keturunan Sliharp, mata jiwa, teknik memperbaiki jiwa, dan pemahaman saya tentang kondisi penenggelaman jiwa Zeng Basan. Itu menyebabkan orang jatuh ke dunia mimpi, tidak dapat melepaskan diri untuk beberapa waktu. Apa kau tahu sudah berapa lama kau tertidur? Berapa lama? Su Chen mengulurkan jari telunjuknya. Sebatang dupa, itu waktu yang dibutuhkan untuk membakar tepat satu batang dupa. Rahang tebing besi terjatuh. Dia telah bermimpi untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Bagaimana bisa begitu lama, Tuan? Bukankah ini berarti lawanmu akan mati lebih dari 100 kali lipat jika kamu menggunakannya dalam pertempuran? Tebing besi semakin bersemangat. Skill asal ini terlalu kuat. Tidak ada jurus yang tak terkalahkan, jawab Su Chen. Walaupun Fata Morgana bertahan lama, namun memiliki keterbatasan tersendiri. Pertama dan terpenting, itu bergantung pada membangun dunia mimpi yang tidak dapat dihindari oleh lawannya sendiri. Ini menyiratkan bahwa target tidak dapat diserang saat berada di dunia mimpi. Jika tidak, mereka akan bangkit kembali. Dengan kata lain, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Tebing besi mengerti apa yang dia maksudkan. Benar, tapi meski begitu, ini sudah sangat mengesankan. Jika Anda dapat memanfaatkan peluang dan menggunakannya dengan baik, Anda mungkin dapat membunuh seseorang dengan satu pukulan. Dengan cukup banyak orang, Anda bahkan dapat mengepung lawan dan menyerang secara bersamaan, mengubah satu serangan menjadi banyak. Meskipun ras tebing itu sederhana dan jujur, mereka bukanlah orang bodoh. Tebing besi segera menemukan cara untuk menggunakan Fata Morgana. Su Chen tertawa, itu benar. Poin lainnya, masa berlaku efektif Fata Morgana tidak diatur. Sebatang dupa adalah berapa lama itu bertahan untuk Anda. Mungkin tidak selama ini melawan orang lain. Kenapa ini? Tebing besi tidak mengerti. Karena aku mengerti kamu, jawab Su Chen. Fata Morgana terutama terdiri dari dua komponen. Satu komponen adalah origin skill itu sendiri, sedangkan komponen lainnya adalah kebutuhan untuk membangun dunia yang menarik. Fata Morgana tidak memiliki cara untuk mengubah ingatan target Anda. Dengan kata lain, target akan menyimpan ingatan mereka sebelumnya begitu mereka memasuki dunia mimpi. Coba pikirkan, jika lingkunganmu tiba-tiba berubah seperti ini. Su Chen menjentikkan jarinya, mata tebing besi kabur, dan gambar di depannya berubah. Tiba-tiba, dia tidak lagi berada di menara energi asal. Dia berdiri di atas gunung yang tinggi. Tidak jauh dari situ, Su Chen berdiri di bawah pohon dengan senyum di wajahnya. Tebing besi mengerti. Kau menggunakan Fata Morgana padaku lagi, aku di dunia mimpi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit biru cemerlang. Bagaimana saya meninggalkan tempat ini? Tebing besi bertanya. Su Chen membalas, itu tergantung bisa tidaknya kamu terbangun. Tebing besi berpikir sejenak, berkonsentrasi, lalu, dia bergumam, ini hanya mimpi, bangun untukku. Saat dia berbicara, dia meninju tinjunya ke langit. Semua tekadnya terkonsentrasi pada pukulan. Tinju tebing besi tiba-tiba berlipat ganda dalam ukuran yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia mencoba merobek langit dengan pukulan itu. Ledakan, dengan ledakan keras, langit bergetar, sebuah lubang besar telah muncul di langit. Saat langit mulai pecah, tebing besi merasa seolah-olah terseret ke dalam pusaran yang tak terlihat. Ketika dia membuka kembali matanya, dia sekali lagi berdiri di dalam menara energi asal. Su Chen, yang berada di depannya, terhuyung saat darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Tebing besi tertegun, "Guru, saya baik-baik saja. Ini hanya serangan balik dari dunia mimpi yang hancur." Su Chen membantu tebing besi bangun. "Sekarang kamu tahu bahwa inilah yang terjadi ketika kamu gagal menipu seseorang. Tidak ada jurus yang tak terkalahkan. Meski Fata Morgana sangat sakti, prasyaratnya adalah dunia mimpi bisa mengelabui pihak lain. Jika penipuan itu gagal, dunia mimpi akan hancur dan menghasilkan kesadaran yang bangkit kembali. Rebound kesadaran dapat terjadi dengan berbagai tingkat keparahan. Yang relatif lembut hanya akan menyebabkan pusing. Yang berintensitas sedang dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan sementara untuk mengaktifkan jurus apapun. Rebound dengan intensitas yang parah dapat melumpuhkan seseorang sepenuhnya. Metode tebing besi untuk membebaskan diri sangat biadab. Tetapi Su Chen hanya menderita luka yang relatif kecil karena dia telah bersiap untuk rebound dengan menelan sebotol obat spirit sobering. Fata Morgana telah menipu tebing besi pertama kali karena ilusi yang diciptakan Su Chen sesuai dengan pemahaman tebing besi. Kemunculan dan serangan tiba-tiba klan Zhu sesuai dengan ingatan tebing besi yang ada. Jadi itu berhasil. Tanpa keharmonisan ini,
hasilnya hanya akan seperti upaya kedua, memaksanya pada seseorang tanpa fondasi yang tepat hanya akan menyebabkan teknik itu ditemukan dengan cepat dan kemudian dinetralkan. Jadi, Fata Morgana seperti membuat penipuan, mempelajari cara menipu lawan akan menentukan apakah teknik itu berhasil atau tidak. Meskipun ada risiko bahwa Fata Morgana akan gagal seperti penipuan lainnya, ada keuntungan mengabaikan basis kultivasi dan kekuatan seseorang karena hal ini. Fata Morgana tidak mengandalkan kekuatan skill asal untuk secara paksa mengalahkan kesadaran lawan. Sebaliknya, itu mengandalkan seni penipuan untuk menjerat lawan, membuat kekuatan sama sekali tidak relevan. Selama kebohongan terjalin dengan baik, bahkan individu terkuat pun bisa menjadi mangsa teknik ini. Tentu saja, semakin kuat targetnya, semakin sensitif persepsi mereka tentang origin energi dan sekitarnya. Dengan demikian, kemungkinan mereka dapat melihat melalui penipuan juga jauh lebih besar. Jika Su Chen telah mencoba menggunakan dunia yang sama pada Si Kai Huang akan memberitahunya bahwa dunia mimpi tidak dibangun dengan perhatian yang cukup terhadap detail dan jelas kasar di tepinya. Misalnya, goncangan menara energi asal saat dipukul terlalu seragam, fluktuasi energi asal dari serangan itu tidak setara dengan kekuatan serangan, pasukan ras ganas tidak menggunakan taktik yang cukup selama pertempuran, Salah satu dari masalah ini bisa menjadi faktor dalam dunia mimpi yang terlihat. Tetapi jika dia bisa memperbaiki masalah ini, maka kemungkinan besar itu akan berhasil menipu Si Kai Huang. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia pasti bisa membunuh lawan yang kuat ini. Lagi pula, dia hanya memiliki satu kesempatan bahkan jika dia bisa menipu mereka, tapi itu adalah penyimpangan. Tidak peduli apa, bahkan dengan keterbatasannya yang signifikan, Fata Morgana adalah origin skill yang sangat berharga. Bab 110, Wanita Sulit Dipahami. Setelah memahami kekhasan Fata Morgana, tebing besi hanya bisa menghela nafas memuji. Teknik ini melampaui kategori umum. Itu harus dianggap sebagai origin skill tingkat luar biasa kan? Jurus biasanya dibagi menjadi 4 tingkatan: umum, luar biasa, legendaris, dan mimpi buruk. Di alam mendidih darah dan di bawahnya, sebagian besar kultivator menggunakan jurus umum. Skill asal seperti Fata Morgana bisa dianggap luar biasa. Su Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide. Toh, teknik ini masih baru dan belum di-ranking. Namun, saya tidak benar-benar melihat banyak gunanya memberi peringkat jurus. Lagi pula, skill asal yang sama dapat memiliki efek yang sangat berbeda tergantung pada penggunanya. Sebagai contoh, saya sedang mempelajari jari serigala surgawi dari Horizontal Mountain Zoo Clan. Itu luar biasa kuat saat Paman 11 menggunakannya, tapi itu bahkan tidak sebagus erupting elang api saat aku coba menggunakannya. Su Chen benar-benar menguasai teknik kultivasi di belakang jari serigala surgawi, tetapi origin skill tingkat legendaris dari Slihard Demoni Kaisar Zoo Clan sangat tidak efektif ketika Su Chen menggunakannya. Membutuhkan seluruh energi di tubuhnya untuk meluncurkan sekali serangan jari, yang hanya sedikit lebih kuat daripada erupting elang api. Awalnya, Su Chen berharap dia bisa meningkatkan efisiensinya begitu dia bisa mencapai terobosan dalam pemahamannya tentang garis keturunan. Namun, terobosan yang dia buat sama sekali tidak memperkuat kemampuannya atau meningkatkan jari serigala surgawi. Jadi dia menyerah pada teknik tersebut. Kalau begitu, Master, apakah Anda akan menjualnya di dunia mimpi? Tebing besi bertanya. Nada suaranya membawa sedikit kekhawatiran. Su Chen tertawa. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan khawatir. Saya tidak akan menjual teknik ini apapun yang terjadi. Fata Morgana akan menjadi kartu truf pembunuhan Su Chen. Dia tidak akan menjualnya apapun yang terjadi. Dia juga tidak kekurangan uang. Su Chen bahkan belum memberitahu Wang Dousan tentang hal itu. Satu-satunya orang yang tahu tentang penguasaan Su Chen atas Fata Morgana selain tebing besi adalah Si Kai Huang, Cloud Leopard, dan Zhu Xianyao. Satu-satunya alasan yang Zhu Xianyao tahu adalah karena Su Chen menganggap ingatannya akan terhapus dengan satu atau lain cara, jadi tidak ada bahaya dalam pengetahuannya. Karena itu, Zhu Xianyao menjadi orang yang paling tahu tentang rahasia Su Chen. Dia adalah orang yang paling terpana oleh Su Chen. Pada awalnya, Zhu Xianyao berpikir bahwa Su Chen hanyalah seorang pria cerdik yang beruntung dan secara delusi mencoba memeras semua yang dia bisa dari surga Kai Huang, yang dibangun di atas karya Si Kai Huang. Belakangan, dia merasa bahwa Su Chen adalah seorang perencana, menggunakan klan Zhu untuk membasmi musuh-musuhnya dan kemudian merugikan klan Zhu sesudahnya. Bahkan kemudian, dia merasa bahwa Su Chen adalah seseorang yang hidup di dunia fantasi dengan sia-sia berusaha menerobos batasan garis keturunan. Tetapi keberhasilan Fata Morgana telah mengguncang anggapan Zhu Xianyao, lebih dari yang bisa dilakukan oleh origin skill tipe kesadaran manapun.
Pandangannya tentang Su Chen benar-benar berubah. Dia tidak menyangka akan mungkin bagi siapapun untuk mencapai titik untuk dapat mengekstrak seluk-beluk dan kekuatan klan bangsawan garis darah dan kemudian menggunakannya pada orang biasa sehingga seseorang tanpa garis keturunan juga dapat menggunakan jurus yang kuat. Dia secara pribadi melihat bagaimana Su Chen dengan penuh semangat mempelajari setiap pengetahuan yang dimiliki klan Zhou. Dia menyaksikan saat dia mengerahkan segalanya untuk meneliti garis keturunan ini. Seolah-olah dia sedang membakar uang, menyaksikan dia gagal berkali-kali namun tidak pernah menyerah, dia juga menjadi saksi bagaimana dia berhasil. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di kepala Zhu Xianyao untuk pertama kalinya. Mungkin dia benar-benar dapat menciptakan teknik yang tidak memerlukan garis keturunan untuk mencapai pembukaan yang, alam gemetar cahaya, pembakaran roh, atau bahkan alam kultivasi kaisar. Pria berbakat selalu menarik perhatian wanita. Zhu Xianyao tidak menyadari kebencian yang dia miliki terhadapnya perlahan menghilang seiring perubahan pandangannya tentang Su Chen. Apakah ini yang kamu maksud dengan frekuensi jiwa? Saat dua orang selaras dengan frekuensi jiwa yang sama, pikiran mereka akan terhubung, dan mereka akan muncul di dunia mimpi. Menarik, jadi jika memang begitu, bukankah dunia mimpi dibangun berdasarkan prinsip yang sama? Su Chen dan Zhu Xianyao sedang berjalan-jalan di sepanjang sungai di Institut Naga tersembunyi untuk mendiskusikan pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran. Zhu Xianyao menggelengkan kepalanya. Dunia mimpi sebenarnya adalah ruang yang ada secara fisik, tetapi masih dianggap sebagai alam ilusi. Itu ada di antara dunia fisik dan kehampaan, dan itu adalah keberadaan yang tidak dapat kita pahami. Itu seperti kehampaan bagi tubuh jasmani kita, sementara itu nyata bagi kesadaran kita. Penguasa alam impian sebenarnya bukanlah pencipta ruang ini, dia hanya orang yang mengelolanya, tapi orang itu sangat kuat, seharusnya, vitalitasnya sudah terhubung dengan dunia mimpi. Selama ruang tidak hancur, penguasa alam mimpi tidak bisa mati. Jadi begitu, kemudian jika Fata Morgana memperluas dan menghubungkan dunia mimpi dari banyak individu, apakah saya dapat meniru kondisi di dalam dunia mimpi? Su Chen bertanya. Zhu Xianyao terdiam. Memperluas Fata Morgana sehingga menjadi seperti dunia mimpi, kamu benar-benar seorang pemimpi. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya berpikir bahwa dunia mimpi akan tampak lebih realistis dan lebih kuat dalam keadaan seperti itu. Saya tidak perlu mencapai level seperti itu, tetapi setidaknya itu adalah arah yang memungkinkan saya dapat membawa Fata Morgana. Tidakkah menurutmu itu lompatan yang terlalu besar? Zhu Xianyao sedikit lengah dengan pemikiran Su Chen. Lagi pula, dia baru saja menyelesaikan Fata Morgana. Namun dia sudah memikirkan kemana harus membawanya selanjutnya. Apakah itu? Saya pikir itu tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan teknik kultivasi tanpa garis keturunan untuk ketujuh alam kultivasi. Selain itu, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah, itu karena tujuannya sangat jauh sehingga saya harus pergi sedikit lebih cepat. Su Chen menghela nafas, pedomannya adalah, waktu tidak menunggu siapapun. Kata-katanya tidak terlalu muluk atau visioner, tetapi Zhu Xianyao masih terkesan dengan kata-katanya. Dia berhenti berjalan dan menatap Su Chen, matanya yang besar bersinar, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Apa itu? Su Chen berhenti dan bertanya saat melihat ekspresi aneh Zhu Xianyao. Zhu Xianyao berpikir sejenak sebelum dia bertanya, Su Chen, aku akan pergi dalam sebulan. Apakah Anda akan menghapus semua ingatan saya dari periode waktu ini? Su Chen mengangguk sebagai konfirmasi. Dia sudah mempelajari baptisan penghapus kesedihan. Meskipun levelnya sedikit lebih rendah karena dia tidak memiliki garis keturunan, tidak akan ada masalah selama pihak yang akan dikontrol mau bekerja sama. Bisakah Anda membuat beberapa perubahan pada akhir yang kita sepakati? Bagaimana Anda ingin mengubahnya? Zhu Xianyao memiringkan kepalanya sambil berpikir sebelum menjawab. Rencana awalnya adalah membuat Nyonya Yue dan aku bersama. Aku ingin kamu mengubahnya menjadi dirimu sendiri. Aku, mengapa kamu menginginkannya seperti itu? Su Chen terkejut. Dia hanya menghapus ingatan Zhu Xianyao dan menggantinya dengan kebohongan untuk melepaskan diri dari konflik klan Zhou. Jadi, jika dia adalah orang yang diingat Zhu Xianyao, itu tidak akan memberinya manfaat apapun, yang akan dilakukan hanyalah membangun kembali hubungan antara dirinya dan Zhu Xianyao. Zhu Xianyao menunduk, aku hanya ingin bertanya apakah kamu bisa. Su Chen tercenung dan ragu, memikirkan tanggapan yang tepat. Itu mungkin tidak tepat, gelombang kesedihan melanda hati Zhu Xianyao. Kemarahan nona kecil berkobar saat dia berkata, baiklah, kalau begitu jangan mengubahnya. Dia berbalik dan berjalan. Su Chen tergagap karena amukannya yang tiba-tiba. Dia tidak bisa mengerti apa yang menyebabkan ledakan tiba-tiba. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wanita, memang sulit dimengerti.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a